Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terkabul doa karena lidah. Amin. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Maka lidah membuat orang masuk surga, tapi lidah juga membuat orang kufur nikmat masuk neraka, caci maki, sumpah serapah, salah aja kawan tetangga sikit, yang keluar bukan binatang, kebun binatang. Tapi itu tidak ada di Batang Toru, itu adanya di planet Mars, Merkurius, Neptunus, Pluto. Adapun yang di Batang Toru ini insya Allah semuanya baik-baik semua insya Allah. Amin ya Rabbal. Syukur yang pertama dengan lidah sudah. Syukur yang kedua dengan harta. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba ingat syukur kedua dengan harta? Ku tengok kresek sudah mulai dibawa panitia jalan-jalan. Panitia sudah mulai membawa, itulah yang disebut dengan syukur dengan harta. Syukur dengan harta yang paling tinggi zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Ini kalau ditengok dari senyum jamaah di Batang Toru ini, tabungannya paling sedikit 100 juta ini. Dari bunyi aminnya macam nggak yakin gue tengok. 100 juta paling sedikit minimal. Amin. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, maka 1 tahun mengeluarkan, kalau tuan pergi ke taman jangan lupa menangkap burung. Kalau jamaah belum sarapan memang susah menghitung. Kalau 100 juta zakatnya 2,5%, berarti 1 tahun keluar 2,5 juta. Ini yang zakat 2,5 juta. Jadi kalau ada bapak ibu yang memasukkan kresek itu 2,5 juta, itu zakatnya setahun. Saya lupa bawa duit Pak Ustadz. Bisa dalam bentuk gelang, rantai, cincin, anting, gigi palsu, emas, masuk. Ini jangan-jangan duit yang kresek ini dibawa Ustadz Somad ke Pekanbaru ini. Tidak, jangan ada dusta di antara kita. Itu tidak dibawa Ustadz Somad seperak, serupiah, sejuta, 100 juta ke Pekanbaru. Tidak, itu untuk yayasan pesantren gratis di Medan, Zayan Insani Sejahtera. Kalau ibu bukan penghafal Quran, bapak bukan tuan guru alim ulama, dapat ingin pahala mengalir sebagai penghafal Quran, masukkan seperak 2 perak, dibawa ke Zayan Insani Sejahtera Medan, dimakan oleh penghafal Quran dalam bentuk beras, minyak goreng, gaji guru, mengalir pahalanya, hadiahkan untuk almarhumah emak, almarhum ayah, menjadi amal jariah insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Pandai pula panitia ini, dibuatnya plastiknya transparan, jadi nampak di situ antara perjuangan dengan kemerdekaan. Kalau kemerdekaan Soekarno Hatta, merah warnanya. Kalau perjuangan Patimura bawa golok 1.000 perak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memasukkan kresek itu 1 juta. Amin. Tabungannya di bank 100 juta, bank Sumut Syariah 100 juta. Ditransferkannya ke Zayan Insani Sejahtera 1 juta. Pertanyaannya, berapakah yang tinggal di bank? 99 juta. Nanti malam pas jam 1 malam mati. Pertanyaannya, berapakah yang dibawanya mati? 1 juta. 1 juta. Berapakah tinggal untuk bini? 99. Selamat Bu, kalian dapat 99. Yang satu itulah yang kalian bawa Pak menghadap Allah. Tapi bapak-bapak ini, makanya kresek itu banyak dibawa ke ibu-ibu. Kenapa? Karena mereka yang megang duit. Bapak-bapak ini paling dikasih 2.000. Nah, 2.000 untuk parkir sama sekalian pula itu.
Kau yang banyak-banyak bawa, nanti kau bini lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syukur yang kedua adalah dengan harta. Duit karet banyak, duit sawit banyak, duit kelapa banyak. Di Batang Toru ini saking banyaknya emas, kubah masjid pun emas. Luar biasa. Di dalam tanah emas, di atas tanah hijau. Duit yang banyak ini kalau tidak dipakai bersyukur bisa habis. Bini di rumah mau masak pun tak ada duit. Padahal duit suami banyak. Kemana duitnya? Habis dipakai judi online. Ini nggak ada di sini. Jangan. Ini yang saya cakapkan ini jauh tadi mana-mana. Kunci mendengar tausiah Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Karena beberapa orang tersinggung, nyindir aku nih, pulang-pulang meninggal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semua duit yang dipakai, kemana gaji kau? Kemana duit emas? Kemana duit perak? Kemana duit kelapa? Kemana duit sawit? Kemana duit karet? Kemana duit kebun? Semuanya habis. Dipakai untuk apa? Judi online. Diputar untuk apa? Game online. Dan lebih parahnya lagi, bini pun online. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita bersyukur nikmat ini, insya Allah Batang Toru ini akan dijaga Allah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Perusahaan tidak hanya membuka, tidak hanya reservasi, tidak hanya eksplorasi, tidak hanya mengolah alam, tapi menjaga kelestarian alam. Alamnya indah, suasananya sejuk. Tadi malam saya tidur lelap, bangun pagi saya tengok cantik semuanya. Maka ini mesti kita jaga. Duit kalau dipegang oleh orang berakal, dia bisa jadi persediaan masa tua. Tapi kalau duit dihabiskan, dapat duit habis, dapat duit habis, macam menyiramkan air di pasir tak nampak berbekas, macam air di daun keladi tumpah tak nampak bekasnya. Ingat, kita masih ada masa besok. Anak-anak mau sekolah, mau kuliah, dapat duit 1 juta 2 juta, tabung, simpan, belikan tanah, tanam kebun karet, tanam kebun sawit, tanam kebun kelapa, tanam kebun mangga, beli tanah investasi. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya tidak nanam sawit, tidak nanam karet, tidak nanam apa-apa. Saya simpan emas batangan bagus di rumah saya Pak Ustaz. Berapa beratnya? 50 kilo. Wah, banyak. Siapa? Emas apa nih? Namanya Mas Parno. Mohon maaf nyantu singgung Mas Parno. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, saya ingat almarhumah emak saya dulu, asal ada duit beli cincin, ada duit beli gelang, ada duit beli rantai, ada duit beli anting, ada duit beli gelang kaki, banyak emasnya. Ketika saya mau pergi ke Mesir tahun 98, tiba-tiba krisis moneter. 1 dolar yang sebelumnya 2.000 melambung jadi 20.000. Anak Indonesia yang lulus ke Mesir 20 orang, yang lulus ke Mesir 100 orang, yang berangkat 74 orang, yang lain tak ada duit ongkos karena dolar melambung. Saya termasuk yang berangkat. Dari mana Ustaz dapat duit? Badan Amil Zakat Nasional memanggil emak saya. Ibu emaknya Ustaz Somad, ya, datang ke kantor Basnas, ada ongkos untuk Ustaz Somad. Dibawa emak saya lah amplop map, pulang ditunjukkannya, ini untuk ongkos kau berangkat dari Basnas. Pas dibuka isinya 200.000. Jadi Ustaz berangkat dari mana? Rantai emak saya, gelang emak saya, cincin emak saya. Itulah gunanya menabung. Sampai masa terdesak, bertamu ke rumah tetangga, belum kita ketuk dia udah lari duluan. Nampaknya muka kita tertulis di kening kita, mau minjam duit. Kawan ketawa banyak, kawan susah payah, kawan senda gurau banyak, tapi kawan masa sempit sulit. Maka menabung, menyimpan. Pulang saya dari Mesir, saya sampai sekarang belum pernah minjam ke bank. Iyalah, Ustadz punya duit. Ustadz dulu PNS, saya PNS, tak
Tak pernah saya pakai SK saya untuk minjam duit ke bank. Iyalah Ustaz banyak duit saya tak ada. Terus gimana Ustaz beli mobil? Ada pinjaman lunak tanpa bunga. Apa namanya? Omak bank. Mak, aku kehujanan, kepanasan, pinjamlah gelang mak sama rantai. Memang kau ni dari sekolah dulu sampailah sekarang menyusahkan. Menabung, orang tua kita mengajarkan menabung. Dapat duit, belanja. Dapat duit, beli kulkas sebesar orang. Terasa panas di luar, masuk ke dalam. Dapat duit, beli TV besar. Ingat, TV kulkas besar masa sulit tak bisa dijual, harga jatuh ke bawah. Habis duit, beli handphone canggih. Ingat, handphone mahal, dijual harganya jatuh. Tapi kalau investasi tanam, alhamdulillah Ustaz Somad. Ustaz dari Batang Toru, iya. Nampak Ustaz di pinggir kiri ada kebun karet, di pinggir kanan ada kebun kelapa, di pinggir ujung ada kebun sawit. Iya, itu punya orang semua itu Ustaz. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang sahabat sakit, dijenguk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, anakku tak ada, cuma seorang perempuan, suaminya pun kaya, banyak duitnya. Ambillah hartaku ini semuanya untuk sedekah agama Islam. Tidak boleh memberikan semua harta untuk agama. Nabi tak mau menerima. Kalau engkau tidak mau semua, asyatru, ambil setengah. Kata Nabi, setengah pun tak boleh, nanti anakmu susah. Kalau kau tak mau ambil setengah, as-sulusu, ambil sepertiga. Kata Nabi, as-sulusu katsir, sepertiga itu pun banyak. Tapi Nabi membolehkan sepertiga. Jadi kalau ada ibu punya uang 1 miliar, amin. Amin. Jadi punya aminnya tak yakin orang itu. Amin. Amin. Kalau ibu punya uang 1 miliar, ibu hanya boleh kasih ke pondok pesantren, ke masjid 333 juta. Yang 666 tinggalkan untuk ahli waris. Tak boleh kita meninggalkan anak-anak dalam keadaan susah, miskin, melarat. Anta da'a warathataka aghniya. Kau tinggalkan anak istrimu dalam keadaan mampu, khairun, lebih baik min anta da'ahum alatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin, susah. Yatakaffafuna 'alan nas, minta-minta kepada orang banyak. Jadi mumpung tanah masih subur, karet masih tumbuh, sawit masih lebat, kelapa masih banyak, tambang emas masih ada, tapi ini tidak selamanya ada. Karet akan tua dan mati, sawit akan kering replanting, kelapa akan kena wereng, na'udzubillah, tanah bisa saja tandus. Persediaan emas tambang tak lama, 10 tahun, 20 tahun, habis tuh habis, perusahaan tutup, pindah ke tempat lain. Jangan sampai kita depresi, stres dan putus asa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bekal kita di dunia dan bekal kita di akhirat. Tak boleh meninggalkan dunia demi akhirat, tak boleh meninggalkan akhirat demi dunia. Dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Siapa orang Batang Toru yang paling beruntung? Orang Batang Toru yang paling beruntung yang mewakafkan tanah masjid, yang membangun masjid. Itu masjid yang ada di depan saya itu tidak akan kosong sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Karena ini jalan lintas, semua orang yang melintas di jalan ini mampir ke masjid. 24 jam masjid itu ada orang singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid, singgah ke masjid. Keterangan kencing kencing kencing. Makanya masjid-masjid yang di pinggir jalan, kalau toiletnya ada 10, khawatir kotor, kunci 9, yang satu tetap buka. Jangan sampai orang terberak dalam celana.